Mm. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Kita akan mulai ibadah Jum BCA yang ke-75. Ini perjalanan yang panjang, bukan yang sebentar. Sekitar 2 tahun Jum ibadah BCA ini sudah berjalan. Kita berharap teman-teman dengan Jum ini kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Iwan Sunjaya, juga kesaksian yang akan dibawakan oleh Lucia dari Semarang. Kemudian kita akan puji-pujian bersama dengan Kevin Setiawan dari Perniagaan dan diakhiri dengan doa syafaat oleh Ibu Cenlin. Kita sama-sama juga akan sama-sama berdoa meskipun kita melalui Zoom. Nah, kita juga harapkan kalau bisa teman-teman menyalakan videonya biar kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Kemudian kita juga supaya ini berjalan dengan lancar, mohon di mute ya. Silakan Kevin. Baik, terima kasih Citika. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan. Kita berkumpul di wadah doa, Sep Doa yang ke-75 Bapak Ibu ya. Tentunya seperti yang tadi Citika bilang, ini satu wadah yang baik untuk kita reunian gitu ya, saling mengenal, baik yang masih aktif di BCA maupun yang sudah purna tugas. Kita semua sama tujuannya, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa, mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Terlebih kita mau menikmati berkat Tuhan melalui sharing kebenaran firman Tuhan, dan nanti kita akan satu dalam doa. Mari kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita akan angkat satu pujian, yaitu Goodness of God atau kebaikan Tuhan. Pujian ini lagi sering dinyanyikan di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Kita coba nyanyikan sore hari ini sama-sama untuk kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita undang Bapak Ibu rekan-rekan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my life I've been held in your hand. For the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the darkness. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kebaikanmu Tuhan menyertai. Your goodness is running after me.
life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good to me, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lagi naikkan pujian ini, katakan, oh my life you have been faithful. Oh my life you have been so good. All my life. All my life. So good. Every breath that I am able, oh, I will of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, puji Tuhan. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan sore hari ini. Kami boleh ada, kami boleh berkumpul di ibadah sep doa Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami mau menikmati berkat Tuhan. Tutup bungkus kami semua yang bertugas dan jemaat yang sudah hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi kita mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sebelum nanti kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Lucia, kita mau naikkan satu lagi pujian yang berkata, Yesus sukacitaku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Menjadi pengakuan iman percaya kita terhadap Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari katakan lagi, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Dia sangat terbukti. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yang
terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Puji Tuhan, hanya pujian penyembahan kita boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Lucia Eka dari Kanwil 2 Semarang. Bu Lucia, kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Kevin. Selamat sore. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan saya Lucia. Saat ini bertugas di Sentra Bisnis Komersial Kanwil 2 yang ada di Semarang. Dan sebenarnya saya baru sekali 2 kali sih ikut persekutuan doa sepakat. Dan ketika waktu itu Pak Anggolo chat, tanya Lucy, bersedia nggak bertugas pelayanan di persekutuan doa sepakat? Saya pikir waktu itu karena saya sering nyanyi gitu ya, sering nyanyi di Semarang. Oh mungkin nyanyi ya, cuman kan baru sekali 2 kali Pak. Saya, ini beda, ini kesaksian gitu. Cuman saya waktu itu berpikir kira-kira kesaksian apa yang mau saya bawain gitu kan Bapak Ibu. Awalnya sih saya nggak kepikiran untuk membawakan kesaksian yang ini. Sebelumnya saya berpikir, oh mungkin apa ya, prestasi kah, kebanggaan kah, atau apa gitu yang harus di-sharing-kan. Suatu malam saya pulang dari kantor, nyetir gitu, terbersit gitu ya, ada keluar di dalam hati yang mengatakan bahwa kamu harus bawain ini gitulah. Ya, saya yakin itu sedikit banyak ya suara dari Roh Kudus. Langsung aja ya Bapak Ibu, jadi gini, di tahun 2021 saya itu sempat jatuh waktu itu. Kondisi jatuhnya tuh sepele banget. Jadi saya ke kantor kan selalu pakai heels gitu. Waktu itu keluar kantor, heelsnya tuh kecantol paving gitu ceritanya. Jatuhlah, lututnya kayak muter gitu ya, jatuh. Dan saat itu saya pikir kok nggak terlalu sakit, jadi nggak saya ambil pusing, nggak gimana. Kondisi saya itu kan lagi kondisi pandemi ya Bapak Ibu, dan lagi trennya sepedaan tuh. Dan waktu itu saya juga sering join sepedaan. Kan di Semarang ya, mungkin beberapa Bapak Ibu yang pernah tinggal di Semarang atau asli Semarang tahu tuh kontur jalannya di Semarang itu kan nggak cuma lurus aja, ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Jadi waktu itu kalau kami sepedaan itu memang suka yang menantang, suka yang naik-naik, bahkan sampai keluar kota gitu. Lah, ternyata aktivitas itu memperparah kejadian saya waktu saya jatuh. Pada suatu titik semakin numpuk itu sakitnya, dan saya tuh nggak bisa jalan. Untuk jalan aja susah, dan ketika tiap pagi morning briefing gitu biasanya kan kumpul di tengah gitu ya Bapak Ibu. Itu tuh saya nggak mampu untuk berdiri sampai saya duduk kondisi saat itu. Dan saya memutuskan untuk membawa ke dokter ortopedi gitu. Awalnya di ronsen, dilihat struktur tulangnya itu aman, nggak apa-apa gitu. Kemudian dokter menyarankan untuk tes lebih lanjut, yaitu pakai MRI. Takutnya ada jaringan, ada otot ataupun tendon gitu yang mungkin bermasalah yang nggak bisa dilihat melalui ronsen. Tapi ternyata jaringan-jaringan itu juga aman. Setelah diperiksa lebih lanjut, dokter menyimpulkan ternyata saya didiagnosa menderita meniscus torn, yaitu robek pada jaringan meniskus gitu ya. Meniskus itu apa sih? Jadi itu bagian tulang rawan yang berbentuk seperti bulan sabit yang menumpu antara tulang dan paha, itu robek Bapak Ibu gitu ceritanya. Bagi saya yang aktif olahraga, aktif aktivitas, orangnya nggak bisa diem, dan bahkan sering banget itu road trip gitu ya, nyetir sendiri rame-rame sama teman keluar kota. Saya terpukul waktu itu karena saya harus off, menghentikan semua aktivitas yang membutuhkan gerak sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Dalam kondisi itu, saya yang biasanya aktif, saya yang biasanya ekstrovert harus diem nih, harus pemulihan di rumah, bahkan di kantor pun nggak bisa gerak yang terlalu banyak seperti itu.
opsi yang dokter berikan tuh ada dua waktu itu. Yang pertama operasi atau fisioterapi. Kalau mau yang instan operasi, tapi efek jangka panjangnya itu nggak bagus. Jadi ketika nanti tua mungkin apa ya nggak bisa sempurna pemulihannya seperti itu. Yang kedua adalah ada fisioterapi. Fisioterapi cukup lama infonya dan itu cuman ngerangsang nge-trigger untuk badan kita tuh bisa self healing sendiri dan nggak bisa pulih 100%. Ya sebenarnya ketika saya tahu bahwa itu nggak bisa pulih 100%, pasti tambah down gitu kan ceritanya Bapak Ibu. Akhirnya saya putuskan untuk ambil fisioterapi. Ketika itu saya berusaha terus ya, berusaha secara manusia, cari opsi ke sana, cari opsi ke sini, dan tetap doanya tuh tapi waktu itu tuh ngerengek ke Tuhan bahwa Tuhan, kok aku gini ya? Tuhan, ayolah sembuhinlah dengan cepat gitu. Jadi berdoa tapi kayak dikejar-kejar gitulah istilah, pengen segera sembuh. Kemudian saya jalanin fisioterapi. Waktu itu disuruh sekali dulu. Sekali itu adalah 1 paket itu 6 kali fisioterapi. Saya ambil dulu 6 kali. Ternyata nggak ngefek. Dilanjut sama dokter, yuk ambil yang paket kedua ya. Diambil lagi nih 6 paket lagi, jadi total 12 kali. Tetap nggak ngefek. Tambah nggak karuan ya rasanya. Terus disuruh dokter ambil yang ketiga. 3 berarti kan 18 kali dan tetap nggak ngefek. Suatu ketika saya doa reguler gitu ya harian, saya ingat betul terbersit juga di dalam hati ada kata-kata yang ngomong gitu ya. Kata-katanya cuman berserah dan tenang gitu. Terus saya kayak berserah dan tenang. Oh iya ya, maksudnya saya kepikiran bahwa selama ini tuh saya terlalu worry, terlalu ngoyo, terlalu effort banget gimana caranya ini bisa sembuh. Tapi justru Tuhan pengennya saya itu berserah dan tenang. Kemudian saya setelah itu coba menerima apa yang terjadi gitu ya, saya terima dan memutuskan untuk dapat mengambil sikap hati itu yang tetap tenang, tetap berserah kepada Tuhan dan percaya sembari melakukan aktivitas meskipun terbatas gitu. Lama-lama semua itu saya jalani dengan sikap hati yang tenang dan percaya. Kok lupa kalau saya itu sakit? Saya kepikiran. Nah, jadi dari 2021, 2022 itu masa di mana saya tuh agak lupa loh kalau saya itu ada keterbatasan untuk bergerak gitu. Dan ternyata kok saya rasa pulih dengan sendirinya dan sudah bisa untuk olahraga pelan-pelan, bahkan setiap weekend udah mulai jogging nih, jogging tipis-tipis gitu. Dan sudah bisa lagi main keluar kota nyetir rame-rame bareng teman-teman. Sampai suatu ketika saya waktu weekend 2 minggu yang lalu, saya agak gambling Bapak Ibu waktu itu. Saya memutuskan untuk pergi ke dataran tinggi gitu ya, untuk hiking. Sebenarnya saya ingin membuktikan sih apakah saya benar sudah sembuh 100% atau malah bisa memperparah keadaan gitu kan. Tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan saya percaya pemulihan ini saya nyata lihat, saya nyata rasakan, dan saya mau coba gitu. Saya coba hiking, ternyata nyampe ke puncak Bapak Ibu. Ketika melihat sunrise, dalam hati saya tuh bergelora, berteriak bahwa Tuhan thank you bahwa aku sembuh gitu, I'm healed, saya bilang gitu dan saya nangis. Saya ingat di atas gunung itu saya berseru sama Tuhan, Tuhan I'm healed, terima kasih untuk semuanya gitu. Jadi dari apa yang saya alami selama kurang lebih 2 tahun ini, saya mengambil pelajaran gitu ya, kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu mau lihat sikap hati kita sih. Sikap hati yang benar, sikap hati yang tenang, sikap hati yang percaya dan berserah, itu yang beliau mau, itu yang Bapak kita mau gitu. Dan dari apa yang saya sampaikan, ada satu ayat yang selalu mengingatkan saya, yaitu di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan saya juga ingat tadi lagu yang disampaikan Pak Kevin yang terakhir, bahwa ada liriknya gini, apapun yang
terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Gitu. Sekian sharing pengalaman dari saya dengan Tuhan. Semoga kita senantiasa dapat meresponi setiap apa yang terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Lucia, kesaksian yang sangat luar biasa, dan kita nggak kompakan sebelumnya, tapi materi kesaksiannya nyambung sama lagunya. Dan untuk lagu yang berikutnya yang akan kita nyanyikan juga untuk menyambut kebenaran sharing firman Tuhan juga sangat nyambung dengan materi kesaksiannya Bu Lucia. Tadi Bu Lucia poinnya bilang tenang ya Bapak Ibu, kita mau berserah, kita mau biarkan Tuhan ambil alih hidup kita ya, karena manusia berencana, tapi rancangannya yang terjadi adalah rancangan Tuhan yang lebih indah daripada yang kita rancangkan. Dan yang perlu kita lakukan, betul yang kayak Bu Lucia bilang di kesaksiannya, bahwa kita tenang, yakin bahwa Tuhan gak akan pernah tinggalkan dan tolong kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian yang judulnya Tenang ya. Ini lagu dari JMS, bagus sekali lagunya, kita nyanyikan sama-sama. Pujian ini mau berkata bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita, kita percaya Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Kita mau tenang di dalam hadiratnya Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskanku dari kasih-Mu Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Glory Yesus. Lagi kita naikkan pujian ini. Katakan, Bapa, Kau mendengar setiap seruan hati kami. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kalau mungkin pernah ada setiap keraguan dalam hati kita, yakin dan percaya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita jawaban atas setiap doa. Mengalir kuasa dari tempat maha
tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mau tenang di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau terus berserah dan percaya bahwa Tuhan yang ambil alih hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui sharing yang akan dibawakan oleh Bapak Iwan sore hari ini. Kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, dan kami semua yang mendengar boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sharing firman Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pak Iwan, kami persilahkan waktu dan tempat untuk memberikan sharing sore hari ini. Ini suara saya sudah kedengar? Kedengar Pak Iwan? Siap. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Kita berjumpa lagi ya. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau izinkan hamba-Mu yang tidak layak ini untuk melakukan satu sharing session saat ini di Sepakat Berdoa BCA. Ya Bapak, pakai mulut hamba-Mu ini, kata-kata yang keluar hanya kehendak-Mu saja Bapak. Isi hati-Mu saja yang akan kami sampaikan. Kiranya Roh Kudus tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman semua, nggak kerasa ya kita jalani kehidupan. Ada yang sudah pensiun, ada yang masih aktif, ada yang masih aktif tapi nggak lama lagi akan pensiun, dan juga ada yang masih lama untuk pensiun di BCA sebagai satu keluarga besar BCA. Kehidupan kita terhitung dari hari, teman-teman ya, dari Senin sampai Minggu, nanti ketemu Senin lagi, ya dari Senin pagi, ada yang pagi-pagi sudah bangun, ya khususnya yang ibu-ibu ya, mungkin lebih awal bangun, mempersiapkan sarapan untuk keluarga, anak, suami, orang tua, lantas juga harus mempersiapkan diri sendiri ya untuk siap-siap berkarya, bekerja pagi-pagi sebelum matahari terbit mungkin sudah berangkat meninggalkan rumah dan pulang mungkin juga matahari sudah terbenam. Perjuangan hidup baik pria, wanita, ya khususnya kita yang mendapat anugerah di wadah BCA, dan juga kita dapat anugerah menjadi anak Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari Allah Bapa di sorga. Teman-teman, perjuangan kita dari hari ke hari banyak suka dukanya, banyak hal-hal yang kita lalui, hal yang menyenangkan kita, dan banyak juga tentunya hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita.
Inilah fakta kehidupan yang kita lalui. Pertanyaannya, teman-teman, selama kita menjalani hari-hari hidup kita, apakah ada damai, sejahtera, apakah ada sukacita di dalam kita menekuninya? Banyak pergumulan, teman-teman, di dalam hidup kita semua. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman, saya boleh tidak minta tolong ditampilkan slide yang pertama. Bentar ya. Oke. Oh, bukan yang ini ya. Yang pertama. Ini yang ke... Ya, oke. Teman-teman, ayat firman Tuhan 2 Korintus 5 yang pertama. Izinkan saya membacakannya ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Teman-teman, dari firman ini, ya, kita kalau mau bercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari Senin sampai Senin kembali, ya, kita kadang menjalani kehidupan kita serasa kehidupan kita itu kekal selama-lamanya. Serasa kita akan terus hidup sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi di firman ini jelas mengatakan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, berarti adalah kehidupan kita ini. Kehidupan kita saat ini. Jika dibongkar, artinya sudah tiba waktu Tuhan bagi kita. Ya, kita tidak kekal artinya di bumi ini, teman-teman. Kalau kita coba mengingat ya, beberapa waktu lalu saya mendengar berita bahwa salah satu teman kita, Pak Chanmin, meninggal dunia. Saat itu dia sedang mempersiapkan fisiknya untuk mempersiapkan acara Pekan Olahraga BCA kalau tidak salah. Ya, tapi maut menjemput dia. Selain Pak Chanmin, sebelumnya itu ada rekan kita Ibu Bulan, pemimpin KCU Cibubur, ya masih aktif di BCA. Waktu Tuhan tiba baginya, kemahnya dibongkar di bumi ini. Ibu Bulan pun juga harus meninggalkan dunia ini. Kemarin kita mendengar berita juga bagi teman-teman yang mengenal ya, rekan senior kita, Pak Daniel Budi Rahayu. Beliau adalah Presiden Direktur Bank Ina. Pagi hari dia bermain tenis, teman-teman. Saat dia bermain tenis, ajal menjemputnya. Dia meninggal pagi itu, teman-teman. Dan kita semua dibuat terkaget-kaget ya mendengar berita itu. Dan juga ada beberapa rekan kita lagi ya yang sudah dijemput pulang meninggalkan dunia yang fana ini. Selain yang sudah meninggalkan dunia ini, mungkin teman-teman juga mengenal rekan kita, Pak Harsono. Terakhir beliau menjabat sebagai Kakandil 1 di Bandung. Hingga saat ini, Pak Harsono masih terbaring lemah, teman-teman. Saya terakhir menjenguk beliau di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dia harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu, setiap hari Selasa dan hari Jumat pagi. Sekali cuci darah membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Kulitnya yang dulu coklat
terakhir saya melihat sudah berubah menjadi warna agak hitam. Badannya kurus, lemah, teman-teman. Tapi di dalam kelemahannya, ingatannya masih sangat baik, masih bagus, teman-teman. Ya, jadi inilah fakta kehidupan yang kita semua akan alami dengan cara yang berbeda-beda. Teman-teman, yang masih muda khususnya, tolong bahwa kita harus mengingat hal yang ini. Kematian itu adalah satu hal yang pasti. Tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa mengelak. Even dia itu adalah raja dunia, presiden yang terkenal, orang kaya raya, siapapun dia yang paling hebat di muka bumi ini, tidak bisa melawan jika waktu Tuhan sudah tiba baginya. Nah, permasalahannya adalah jika kita meninggal, jika kita dipanggil oleh Tuhan, ada di manakah kita? Di sisi mana kita berada? Kembali di firman 2 Korintus 5 ayat 1 ini, dikatakan, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Di sorga bagi kita. Allah telah menyediakan tempat di sorga bagi kita, tempat kediaman yang kekal. Ini sifatnya kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi bukan kita yang buat, tapi hanya Allah yang membuat ini untuk kita, anak-anaknya. Tapi teman-teman, apakah kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita bergereja setiap minggu, apakah itu yang dimaksud di dalam ayat ini, teman-teman? Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga, kediaman yang kekal untuk kita. Yang saya pelajari, teman-teman, ternyata tidak semua anak Tuhan mendapatkan jaminan bahwa kita akan mendapatkan tempat di sorga. Judul tema daripada pembicaraan kita sore hari ini adalah apakah nilai hidup kita, teman-teman. Ya. Di sini saya mencoba merefleksikan kehidupan saya, teman-teman, selama saya menjalani. Sebenarnya, teman-teman ya, saya ini sangat bersyukur sekarang di saat saya di masa purna bakti ini, saya banyak kesempatan untuk merefleksikan kehidupan. Ya, makanya di kesempatan ini saya mau menyampaikan, bukan saya mau menggurui, sama sekali tidak, tapi saya mau menyampaikan, teman-teman, ya bahwa sebenarnya banyak dari kita dalam kehidupan sehari-hari kita take it for granted, teman-teman, bahwa saya sudah menerima Kristus Yesus, saya pasti selamat. Ini take it for granted. Ya, padahal teman-teman, yang diselamatkan itu adalah orang yang memiliki sifat seperti Kristus, bukan agamawi. Ya, kekristenan itu teman-teman bukan agama. Kalau agama itu kita ikut liturgi, ya ke gereja, memberi perpuluhan lah misalnya, ya berbuat baik saja gitu. Ternyata itu tidak cukup, teman-teman. Itu bukan anak Tuhan yang sesungguhnya. Anak Tuhan yang akan mendapatkan tempat di kekalan itu adalah yang hidupnya seperti Kristus, yang memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus rasakan, cobalah itu menjadi pikiran dan perasaan kita juga. Hal yang lain, teman-teman, yang saya pelajari, ya, bahwa Firman mengatakan, kuduslah kamu, sebab Allah itu kudus. Jadi, kalau kita mau masuk di kediaman yang kekal, di sorga bersama Allah Bapa, syaratnya nggak muluk-muluk. Hanya hidup kudus salah satunya, teman-teman. Kita harus suci, kita harus kudus.
Kalau kita tidak kudus, bagaimana kita bisa berada bersama-sama dengan Allah Bapa yang kudus? Kalau kita tidak kudus, kita tidak ada di tempat itu, teman-teman. Ini kebenaran yang saya dapati saat ini. Ya, contoh yang simpel, teman-teman. Gimana kita memiliki sifat Kristus kalau sebenarnya saat ini sifat kita itu bukan sifat Kristus, sifat kita adalah sifat kita sendiri, suka-suka kita. Contoh ya, teman-teman. Misalnya nih, kita nih pemarah, teman-teman. Kita nih pemarah. Kalau ada kesempatan orang menyinggung kita, ya, langsung kita meluap-luap. Kita keluarkan amarah kita. Ya, nah, itu artinya sifatnya belum sifat Kristus, bukan belum menjadi sifat Kristus, Kristus. Ya, tapi sifat kita gitu. Misalnya kita gampang berbohong, dikit-dikit kita berbohong, ya. Nah, itu berarti sifat kita, bukan sifat Kristus. Kita suka uh, mencuri misalnya, korupsi atau hal-hal yang lain itu. Kalau ada kesempatan, kita mau melakukan nggak hal-hal itu? Nah, kalau kita lakukan, itu berarti belum sepemikiran dan seperasaan Kristus. Ya, kita suka materi di dalam dunia ini. Kita mau apa yang orang lain punya, kita ingin kita juga punya. Ya, akhirnya apa? Kita berusaha sesuatu, tapi bisa menghalalkan segala cara, teman-teman. Karena kita terikat dengan nilai-nilai dunia. Nilai hidup kita bukan nilai hidup Tuhan. Nilai hidup kita nilai dunia sebenarnya. Walaupun kita mengaku anak Tuhan. Melihat kawan kita berhasil, kita kok dia berhasil, saya tidak. Bisa jadi iri. Nah, iri ini sifat Tuhan bukan, teman-teman. Kalau bukan, kita harus berjuang, berusaha tanggalkan itu, teman-teman. Ya, jadi ini adalah hal-hal simple dalam kehidupan yang bisa membuat kita itu bersatu, bertahap masuk seperti Kristus Yesus. Ya, karena yang saya pelajari, kesucian, kebaikan, dan hal-hal yang benar yang sesuai buah-buah roh ya yang Allah harapkan dari kita itu tidak terjadi serta-merta, teman-teman. Tidak ada orang yang dosa besar langsung mendadak top jadi orang kudus. Nah, tidak bisa, teman-teman. Manusia itu tidak bisa, butuh proses. Makanya, teman-teman, saya menyadari sekarang yang namanya itu hidup itu adalah kesempatan. Ya, nah setiap orang mungkin memiliki pemikiran yang berbeda mengenai makna kesempatan itu. Mungkin bagi teman-teman yang masih muda menilai bahwa hidup ini adalah kesempatan. Oh ya, kesempatan saya berkarir, kesempatan saya untuk mencari nilai-nilai dunia semaksimal mungkin untuk saya raih sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Tidak usah dipusingkan. Yang penting saya berjuang, fight. Orang lain susah, tidak apa-apa. Yang penting aku berhasil. Bisa seperti itu, teman-teman. Ya, tapi bagi saya, teman-teman, hidup itu adalah kesempatan yang saya artikan makna ini adalah hidup ini adalah kesempatan bagi saya untuk berubah, teman-teman, dari kodrat jasmani saya, kodrat duniawi saya ini, saya mau berubah perlahan-lahan, ya. Tapi pasti, teman-teman, saya memohon pertolongan Kristus. Saya mau berubah agar kodrat saya bisa menyerupai Kristus, kodrat ilahi. Jadi keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan saya, satu persatu saya berjuang, teman-teman. Saya kikis, saya kikis, saya kikis. Satu-satu. Misalnya ya teman-teman, saya suka marah nih. Begitu ada kesempatan saya marah, saya harus tahan diri. Jangan marah, jangan marah, jangan. Nah, satu hal saya bisa lalui. Besok ada kesempatan lagi, jangan marah, jangan marah. Dua kali, besoknya lagi ketemu nasabah, begini, begini, begini. Ya, memancing emosi kita. Ingat lagi, jangan marah. Sifat Tuhan adalah kasih.
kasihi, kasihi, kasihi 3 kali. Jadi ini perlahan-perlahan berkurang sifat-sifat dunia saya. Hal-hal buruk yang saya miliki ini bertahap berkurang sedikit demi sedikit. Ya, jadi ini teman-teman yang kita selayaknya kita perjuangkan dari usia muda. Kalau tadi saya bicara ya teman-teman, eh, teman kita Pak Canmin, khususnya juga Pak Danir Budi Rahayu, itu dipanggil Tuhan seketika, teman-teman. Karena pada saat olahraga langsung kolaps, teman-teman. Setelah itu tidak sadarkan diri dan tidak bangun kembali. Ya, nah, saya memikirkan teman-teman ya bahwa jika saja Pak Daniel dan Pak Canmin dikasih kesempatan untuk dirawat dulu di rumah sakit beberapa saat, ya teman-teman, mungkin beberapa saat itu merupakan anugerah yang sangat besar. Karena bagi orang yang mendadak meninggal itu, dia tidak memiliki kesempatan, teman-teman, untuk mengaku dosa, untuk memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat selama dia hidup. Ini yang saya bayangkan, teman-teman. Ya, jadi seperti teman kita Pak Harsono yang saat ini terbaring sakit. Ya, pada saat saya menjenguk, saya berdoa bagi Pak Harsono. Saya juga katakan, Pak Harsono, hidup itu kesempatan. Pak Harsono sakit seperti saat ini dalam keadaan yang sangat lemah. Tapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, kesempatan Pak Harsono untuk mengakui semua dosa, melepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakiti Pak Harsono selama Pak Harsono hidup hingga saat ini. Lepaskan semua, ya, dan katakan hanya mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan Yesus. Bersihkan hati batin kita. Buang semua kepahitan. Buang, lepaskan semua kedengkian. Hal-hal negatif semua kita lepas. Dan hanya kasih Kristus saja. Kita undang damai Kristus masuk ke hidup kita. Di ujung ajalnya itu mungkin akan menentukan perbedaan yang sangat besar di dalam kekekalan, teman-teman. Ya, jadi inilah teman-teman yang saya maknai dengan hidup itu adalah kesempatan. Saat-saat ini teman-teman yang yang saya pikirkan ya, yang saya khawatirkan, yang bisa saya sharingkan. Maaf ke-mute ya. Apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar Pak Iwan? Kedengeran Pak Iwan? Sekarang ke-mute lagi kayaknya Pak Iwan. Oke. Ya, Bisa ini udah kedengar ya? Pak. Oke Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Jadi hari-hari hidup ini begitu singkat, teman-teman. Ya, belajar melihat dari kejadian yang sudah dialami oleh rekan-rekan kita sendiri. Ya, jadi kesempatan kita ini sebenarnya tidak banyak. Tapi saya berharap teman-teman mau membuka hati, menyadari hal ini, ketidakkekalan kita, bahwa hidup itu ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Dan jangan berpikir saya masih muda, ujungnya masih panjang. Belum tentu. Belum tentu, teman-teman. Ya, kita tidak tahu waktu Tuhan pada kita. Tapi yang pasti ini adalah kesempatan. Juga yang saat ini sedang sakit, misalnya istri Pak Liston. Saya pun mendengar dari kawan-kawan kondisi istri Pak Liston, saya pun juga ikut berempati. Ya, tapi saya hanya berharap di saat-saat kondisi yang tidak baik ini, ya, bisa meningkatkan kerohanian, ya, dan untuk semakin mendekat dengan Tuhan, karena tetap pada ujungnya kita akan kembali.
Even kalau kita dikasih kesembuhan, teman-teman, ini saya berpikir ya, kalau suatu saat Tuhan izinkan saya sakit, kalaupun saya disembuhkan, memangnya saya tidak akan mati. Saya tetap akan mati, teman-teman. Jadi kalau dikasih kesembuhan bukan berarti terus kita senang, terus kita nggak akan mati. Enggak, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Jadi sembuh, tidak sembuh, itu tidak masalah, teman-teman. Yang masalah adalah kalau kita berdosa, kita ditolak Tuhan. Itu masalahnya. Mengerikan, teman-teman. Jangan sampai kita ditolak Tuhan hanya karena hidup kesementaraan di dunia ini. Kemarin saya ngobrol dengan besan saya, teman-teman. Ya, besan saya baru menjalani operasi bypass jantung. Dia share sama saya. Dia bilang, kehidupan manusia kebanyakan ya, dia bilang, kebanyakan. Kalau belum pernah berhadapan dengan kematian, itu namanya manusia itu ambisinya itu luar biasa, teman-teman. Ambisi itu bagus, tapi kalau menjadi ambisius itu menjadi kacau. Ya, kalau dia seperti itu, dia akan melakukan segala cara. Apakah itu dia pengusaha, apakah itu dia karyawan, profesional, dan yang lain-lain, teman-teman. Kalau dia ambisius, dia akan halalkan segala cara. Dosa itu tidak dia pikirkan. Dia nggak takut dosa. Dan bahkan bukan nggak takut dosa, tidak merasa berdosa. Ini yang parah, teman-teman. Dia berbuat salah, tidak merasa salah. Ini yang bahaya kalau rohani seseorang sudah seperti ini. Asal naik karir, asal naik jabatan, asal dapat kekuasaan, apapun dia lakukan. Ini bahaya manusia seperti ini. Atau pengusaha, mau dagang sukses, buka pabrik banyak apa, cara dagang itu tidak benar, ya even merugikan orang lain, dia tetap lakukan. Nah, ini orang-orang yang ngaku anak, yang misalnya dia anak Tuhan, mengaku anak Tuhan, tapi pada suatu saat Tuhan bilang, nyala engkau pembuat kejahatan. Walaupun dia katakan, Tuhan, Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu, aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Tuhan katakan apa? Nyala engkau pembuat kejahatan. Itulah fakta firman Tuhan mengatakan, yang mengaku anak Tuhan, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tapi kelakuannya, sifatnya, masih kelakuan dunia, sifatnya adalah dunia, dia belum menjadi anak Tuhan. Kesempatan ini, teman-teman, ya saya berharap Tuhan ingin saya menyampaikan hal ini ke rekan-rekan di BCA. Ini adalah hidup adalah kesempatan, teman-teman. Jangan disia-siakan. Hidup ada akhirnya. Kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Tapi ayo teman-teman, berjuanglah, matikan kedagingan kita. Jangan ukur kesuksesan kita dengan sukses dunia. Ukurlah sukses kita dengan nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai rohani kita. Makanya judulnya kali ini adalah, apakah nilai hidup kita? Apakah, maaf ya, saya ambil contoh misalnya Kevin masih muda, Lucia masih muda, ya. Nilai hidupnya apa? Kalau nilai hidup kita masih sifatnya dunia, misalnya nih ya, aku mau punya rumah besar, aku punya mau mobil mewah, aku mau menyekolahkan anakku di sekolah yang top, aku mau mencapai kekayaan sekian, aku mau financial freedom sekian sekian sekian, ya teman-teman maaf, itu adalah nilai dunia, itu adalah mamon. Mamon tidak bisa dipercaya, teman-teman. Ya, Firman mengatakan bersahabatlah dengan Tuhan menggunakan mamon. Jadi carilah kalau mau cari ke dunia ini, cari, tapi motif kita harus untuk Tuhan, harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Banyak yang berdoa, Tuhan sembuhkan sakitku, Tuhan jamah aku.
beri aku pekerjaan yang baik, beri karirku yang baik, naikkan jabatan aku, perbaiki kehidupanku. Semua ku, semua. Memang Tuhan pelayan kita, seenak-enak kita. Tuhan sudah ajarkan kita. Yang pertama, Allah itu kasih. Apakah kita memiliki kasih? Apakah kita sudah memelihara kasih itu di dalam kehidupan keluarga kita? Apakah kita sudah mempraktekkan kasih itu di lingkungan tempat kita bekerja, teman-teman? Apakah kita sudah menunjukkan Kristus hidup di dalam kita? Orang melihat kita, orang melihat Kristus. Atau orang melihat kita, malah yang sebaliknya. Kenapa? Kita banyak akal. Bukan akal saja, akal bulus. Ya, kita munafik, kita berpura-pura, di depan tertawa, tapi punya itikat yang tidak baik. Kita dekati orang, tapi punya tujuan yang tidak baik. Manusia bisa dibohongi, teman-teman. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Ini yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Teman-teman yang sudah menikah, apakah teman-teman setia sama pasangannya? Apakah teman-teman ada bermain mata? Apakah teman-teman punya will? Orang lain nggak tahu. Tuhan tahu. Jangan anggap Tuhan itu tidak memahami. Tuhan itu maha. Semuanya dia tahu. Dan ini akan kita harus pertanggungjawabkan di dalam pengadilan, di dalam kehidupan yang mendatang, teman-teman. Nggak bisa kita lari. Kita nggak akan diadili di dunia ini atas perbuatan-perbuatan senonoh kita yang tidak benar itu. Ya. Tapi nanti pada saat ajal menjemput, kita belum meminta ampun, teman-teman. Tamatlah kita. Karena Tuhan mengatakan pada saat nafas sudah ada tidak di kandung badan, selesailah sudah semuanya. Penyesalan pada saat itu tidak ada gunanya. Pengadilannya akan berlangsung. Makanya beberapa saat sebelum meninggal, kita memohon pengampunan pada Tuhan. Pengampunan sungguh-sungguh. Itu akan sangat menentukan beda yang sangat besar di dalam kekekalan antara neraka dan di sorga. Nah, ini kesempatan, teman-teman. Tolong, teman-teman. Jangan anggap ini hal yang sepele. Ya, tadi kesaksian dari Lucia. Lucia sakit, memohon kesembuhan. Salah? Tidak salah. Itu kesembuhan fisik. Tapi yang lebih utama adalah kita harus memohon kesembuhan batin kita, rohani kita, agar kita tidak culas, agar kita tidak bebal, agar kita tidak bodoh, teman-teman. Bahwa kesempatan yang Tuhan berikan ini sebagai anak Tuhan, kita harus berjuang seperti Kristus. Kristus itu lahir di dunia yang saya pelajari, teman-teman. Itu tidak serta-merta bisa menjadi Kristus, Tuhan Yesus ini. Nah, dia berjuang loh, teman-teman. Dia itu sepenuhnya manusia, Allah yang sepenuhnya menjadi manusia. Kristus, dia tidak berdosa sama sekali. Dan dia berjuang sampai akhir. Disalib tanpa dosa. Nah, di situ baru Allah berkenan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi Yesus itu sudah memikul salibnya. Jadi kita nggak seenak itu, teman-teman. Kalau pengajaran yang mengatakan, terima Tuhan Yesus, Anda akan selamat. Terima Tuhan Yesus, Anda akan makmur. Terima Tuhan Yesus, Anda akan bahagia. Enggak, teman-teman. Apa Tuhan Yesus bahagia selama hidup di dunia? Enggak. Menderita susah sepanjang hidupnya. Tapi itulah kasih yang dia tunjukkan pada seluruh umat manusia untuk mempersatukan kita. Tabir ini kan terbuka, tadinya tertutup, kita kan mati nih, ya, dosa, ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Saya loncat ya. Ini mumpung keingat. Adam dan Hawa itu bukan manusia jahat loh. Adam dan Hawa bukan manusia yang tidak berkualitas. Enggak, teman-teman.
Tapi dia meleset, teman-teman. Adam itu meleset sama Hawa itu. Karena apa? Mendengar bisikan iblis, setan itu. Maka enggak apa-apa, kamu nanti akan bisa seperti Allah. Ini bisikan-bisikan iblis ini, teman-teman. Ya, jadi walaupun Adam bukan manusia bejat, ya, kan banyak nih yang kita bilang bejat itu orang, ya, membunuh orang tua, berzina, ya, mengambil istri orang, mengambil suami orang misalnya, mencuri, melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, tapi dia nggak merasa berdosa, ya. Itu bejat kan kita katakan. Adam dan Hawa tidak seperti itu, teman-teman. Tapi meleset bagi Tuhan. Salah. Karena apa? Mendengar bisikan dari si iblis. Makanya teman-teman, kita selama hidup, jangan katakan kita ini kuat, kita kuat. Jangan, teman-teman. Kita berusaha kuat dan memohon pertolongan hanya dari Roh Kudus saja. Supaya kita itu, kalau iblis mau membisikkan kita sesuatu yang melencengkan kita dari jalan Tuhan, kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita disuruh berbuat nakal, berbuat jahat, berbuat yang tidak senonoh, memiliki sifat-sifat iblis, ya, serakah, mau menang sendiri, iri, ya, dengki dan yang lain-lain. Katakan teman-teman, tolong teman-teman, saya ngomong begini bukan berarti saya tuh udah melakukan sepenuhnya. Saya berjuang, teman-teman. Saya masih manusia, sama seperti teman-teman. Ya, tapi saya mau berjuang, teman-teman. Kalau saya ada salah, segera saya mohon pengampunan. Ya, jadi itu yang saya pelajarin, teman-teman. Dalam proses ini, kita pasti akan jatuh bangun, teman-teman. Nggak ada yang langsung hidup kudus, hidup suci. Nggak ada. Jatuh bangun. Selama masih ada napas, itu artinya masih ada kesempatan. Setiap saat, begitu salah, jangan tunggu malam mau tidur baru berdoa minta maaf, teman-teman. Please, jangan. Karena kita nggak tahu 10 menit ke depan akan terjadi apa dalam hidup kita. Nggak tahu. Begitu kita menyadari salah, langsung saat itu juga ucap dalam hati, Tuhan, saya tadi salah. Saya tidak bisa kendalikan emosi saya. Saya tidak bisa kendalikan diri saya. Saya terlalu jatuh dalam dosa. Tolong Bapak ampuni saya. Ampuni saya. Saya menyesal. Dan setelah itu, teman-teman, please, jangan ulangin lagi. Sebisa-bisanya jangan diulangin lagi. Ya. Nah, itu jadi kita akan bertumbuh, teman-teman, iman kita. Dari hari ke hari kita bertumbuh, 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 bertumbuh. Semakin hari, semakin seperti Kristus. Nah, ini teman-teman yang saya imani, yang saya saat ini gumuli dan saya perjuangkan. Ya, jadi pada suatu saat kemah kita di bumi ini dibongkar, Allah sudah menyiapkan tempat bagi kita dan kita layak untuk mendapatkannya. Ah, teman-teman, ini saya banyak ngomong jadi sampai firman ini slide yang kedua boleh nggak ditayangkan ya? Tapi saya berharap teman-teman bisa menangkap message yang disampaikan. Ah, ini ya teman-teman, 1 Timotius 4 1 dan 2 ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani memakai cap mereka. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena apa? Karena Adam dan Hawa itu mendengar bisikan dari roh-roh penyesat dan mengikutinya, akhirnya menjadi murtad. Nah, teman-teman, pastikan yang muda, yang setengah muda, dan yang sudah tua pun, misalnya tua secara umur ya, please, ingat firman ini. Jangan sampai kita ikut pada roh-roh penyesat. Jika kita diajak untuk berbuat yang negatif terhadap orang lain, yang merugikan orang lain, tolak semua itu. Jangan. Nah, oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, hati nuraninya memakai cap mereka. Teman-teman ini juga tolong diingat. Nurani kita dicap siapa? Jangan sampai dicap oleh manusia, oleh atasan kita misalnya. Kalau kita profesional ya di BCA. Oh, hati nurani kita apa? ABA, asal Bapak senang, ABS. Asal Bapak senang, salah pun saya lakukan. Itu artinya nurani kita tuh dicap oleh atasan kita. Padahal itu salah. Ya. Atau pengusaha, asal mau halal nggak halal, asal saya untung besar, saya jalankan.
Nah, itu hati nurani kita dicap oleh dunia. Tolong teman-teman, pastikan setiap aktivitas hidup kita yang menstempel kita, yang mencap kita adalah Allah Bapa sendiri. Begitu kita berbuat kebaikan penuh kasih, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Nggak usah banyak bicara, teman-teman. Yang penting tulus, ikhlas, kita senang memuliakan Tuhan. Kita berbuat kebaikan bukan untuk kita. Kita berbuat kebaikan karena Tuhan baik, kita pun ikut baik seperti Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau seperti itu, cap kita adalah cap yang datang dari Tuhan, dari Allah sendiri. Boleh tolong slide yang terakhir? Halo? Halo? Pak Iwan, kami Kedengeran nggak sekarang? Kedengaran, Halo? ya Pak? terdengar Pak. Oke, boleh tolong slide yang terakhir. Tadi ke-mute-nya lama enggak ya? Enggak, Pak. Masih kedengeran pas Bapak minta ganti Oh, slide, Pak. Ah, oh baik-baik. Nah, ini saya bacakan ya teman-teman. Ini firman dari Efesus 5 ayat 14 sampai ke 17. Karena perbuatan-perbuatan jahat menjadi kelihatan ketika ada terang. Karena itulah peribahasa ini sering diucapkan, bangunlah kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bersinar atasmu. Jadi berhati-hatilah dengan cara hidup kalian masing-masing. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Maksud saya adalah supaya kamu menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik, karena zaman ini adalah zaman yang jahat. Jadi janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Nah, jadi teman-teman, firman ini rasanya tadi saya sudah juga sampaikan ya. Jadi kita jangan bodoh mau dengar bisikan iblis. Ya iblis itu bukan bentuk iblis ya. Iblis itu bisa dari kawan kita sendiri yang punya niat jahat yang tidak benar gitu ya. Jangan teman-teman, kita hanya berpatokan Kristus saja, firman Tuhan saja ya. Jadi ini adalah kesempatan hidup. Jadi benar-benar teman-teman pakailah kesempatan hidup ini ya, karena kita semua akan mati dan kita tidak tahu kapan kita akan menyelesaikan hidup kita itu ya, tapi paling tidak teman-teman pada saat Allah menjemput kita, Allah sudah dapati kita berkenan di hadapannya dan kita bisa bersama-sama hidup di dalam kekekalan dengan Allah Bapa di dalam kerajaan di sorga. Teman-teman, mungkin ini yang saya bisa sharingkan saat ini. Ini hati nurani saya yang muncul dari hati saya yang untuk saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan bagi teman-teman dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan kita semua dapat mengakhiri hidup kita nanti. Setiap dari kita ya kita didapati berkenan di hadapannya. Terima kasih teman-teman. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Iwan. Kita sudah dikuatkan oleh sharing kebenaran firman Tuhan. Lo boleh saya coba rangkum sedikit tadi pesan dari sharing Pak Iwan. Yang pertama kita harus secara internal kita masing-masing ya Bapak Ibu rekan-rekan kita gunakan hidup kita dengan baik, kita kuasai kehidupan kita dengan mengizinkan Tuhan untuk
menyatakan karakter-karakternya dalam hidup kita sehingga kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Dan yang kedua, jika kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita juga harus menghindari efek-efek negatif yang mungkin ada dari luar, dari lingkungan sekitar kita, untuk kita tetap fokus berpegang pada karakter Kristus yang ada, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan kita kembalikan bagi nama Tuhan, dan sebentar kita akan satu dalam doa syafaat. Doa syafaat, mari kita sama-sama mau bersatu hati mendoakan pokok-pokok doa yang ada, dan akan dipimpin oleh Ibu Au Cheng Lin. Bu Cheng Lin, kami persilakan untuk memimpin dalam doa syafaat. Puji Tuhan. Ya, amin. Selamat sore Pak Iwan, Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk memimpin doa syafaat kita pada sore hari ini dengan tata cara agama Katolik. Bapak Ibu dapat mengikuti dengan tata cara agama masing-masing. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik. Terima kasih kami ucapkan, syukur kami ucapkan untuk semua rahmat, perlindungan, penyertaan dari-Mu kepada kami semua sepanjang hidup kami. Hidup yang kami alami tidaklah selalu penuh dengan warna ceria, sukacita, tapi juga kami menghadapi masalah, rintangan, kepedihan, dan penderitaan maupun sakit di dalam hidup kami. Namun karena kami tidak berpaling daripada-Mu, Engkau begitu setia mendampingi kami, menyertai kami, sehingga kami bisa melalui semua hal tersebut. Kami juga bersyukur dapat berkumpul di komunitas Sepakat Berdoa BCA dan alumni BCA ini. Kami berdoa agar komunitas ini dapat terus berlanjut dengan peserta yang semakin banyak, sehingga kami dapat saling menguatkan iman kami di dalam nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang bergumul dengan sakitnya. Untuk Ibu Evi, istri Pak Liston, Bu Marta, Bu Ana, istri Pak Tono, semoga mereka bisa melalui sakit mereka dan sembuh sesuai dengan kehendak-Mu, dan terjadilah yang terbaik menurut kehendak-Mu kepada mereka semua. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa agar Engkau bisa membantu kami dalam melakukan pekerjaan kami sehari-hari sebagai karyawan BCA, anak usaha BCA, dan juga grup usaha BCA. Semoga kami selalu dapat memberikan kontribusi terbaik yang positif bagi perkembangan BCA beserta anak dan grup usahanya. Semoga BCA, anak usaha dan grup usaha BCA dapat terus berkembang secara baik dan berkesinambungan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kondisi perekonomian di tahun 2023 ini, yang tahun lalu selalu digaunkan dengan masa yang suram, masa penuh resesi yang akan kami alami. Memang beberapa negara sudah mengalami hal tersebut. Kami bersyukur bahwa gaunnya tidak terlalu dirasakan oleh bangsa kami, tapi kami juga berharap bahwa bangsa-bangsa lain dapat segera melalui itu dan menyongsong masa depan perekonomian yang lebih baik, lebih cerah. Dan juga kami mohon perlindungan-Mu untuk kondisi bangsa kami yang akan melalui masa kampanye di tahun ini dan kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru di tahun depan. Bimbinglah kami semua agar kami bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin bangsa yang tulus, mengedepankan kesejahteraan dan kebutuhan rakyat di atas
kepentingan mereka pribadi maupun golongan. Kami juga berdoa ya Bapa, semoga negara-negara yang sedang mengalami malapetaka dan musibah, entah itu kebakaran hutan, kelaparan, dan juga yang sedang mengalami resesi, dan juga negara-negara yang suhu politiknya sedang tinggi. Berilah kebijakan kepada pemimpin-pemimpin mereka, agar mereka dapat mengambil kebijakan yang mengutamakan kepentingan seluruh umat manusia di dunia ini dan bukan hanya sekedar kepentingan negara mereka sendiri ataupun harga diri negara mereka sendiri. Bapa yang Maha Baik, demikian doa kami yang jauh dari sempurna ini, tapi kami tahu bahwa Engkau yang paling tahu isi hati dan pikiran kami. Kabulkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pak Iwan, kami mohon kesediaan untuk memimpin dalam doa berkat. Pak Iwan, mohon maaf masih termute, Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap dari kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kami, untuk semakin hari kami dimampukan untuk semakin kudus, semakin serupa dengan Kristus Yesus, memiliki pikiran perasaan Kristus di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus tolong kami, agar hidup kami, di sisa hidup kami ini, kami sungguh-sungguh dapat melakukan kehidupan kami hanya untuk menyenangkan-Mu saja. Terima kasih Bapak, kiranya hikmat bijaksana dari Allah Bapa turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Iwan. Saya kembalikan ke Citika dan Ci Yulia. Silakan. Terima kasih para pelayan kita sore hari ini, sungguh luar biasa ya, ibadah ke-75 sudah berakhir. Terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, untuk Bro Kevin yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, untuk Sis Lucia yang sudah men-sharingkan kebaikan Tuhan, yang meneguhkan saya secara pribadi juga, dan juga untuk Bu Au Cheng Lin yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Nah, rekan-rekan, boleh tahu nggak ada yang pertama kali hadir nggak sore hari ini? Sore menjelang malam. Boleh kasih tanda kalau ada yang pertama kali hadir? Oh, Pak Budiawan. Selamat datang ya Pak Budiawan. Kalau memungkinkan, boleh memperkenalkan diri Pak. Atau kalau memungkinkan boleh membuka kameranya juga supaya kami boleh lihat. Kalau kondisi memungkinkan saja Pak. Iya. Ya, salam kenal Bu. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal, kenal. Pak. Dari mana, Pak? Dari Saya cabang dari BCA Cabang Parniagaan Timur. Oh, oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nanti join kembali ya, Pak, kalau sempat. Terima kasih. Thank you Pak Budiawan. Very welcome ya. Kita akan
foto bersama dulu ya sebelum berakhir. Silakan kalau bagi rekan-rekan yang memungkinkan untuk open cam, kami undang untuk open cam. Saya akan ambil posisinya, tahan, ada 2 layar di tempat saya. 1, 2, 3. 1 kali lagi, 1, 2, 3, tahan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas sore hari ini menjelang Oke. malam ya. Terima kasih Pak Selamat Iwan. mempersiapkan Pak Iwan, Terima kasih Pak Bapak Iwan, Ibu, Bu Tuhan Mulia. memberkati. Ya. Selamat Terima semua. Terima kasih Pak dan Iwan. rekan-rekan semua.